mereka tuh sampai menggelontorkan kurang lebih 46 miliar 46 miliar? ya untuk total keseluruhan iklan ini ya. Itu belum belanja medianya ya, J. Iya. Untuk belanja medianya sekitar 3-5 M. 3-5 M berarti Itu untuk belanja 47 kurang 50 50. Iya. Wow. Pasnya 50, kurang lebih segitu ya. 50 M untuk belanja iklan. Hai Kamers, balik lagi di Deep Dive Voice bareng aku JJ yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. Nah, sekarang JJ gak sendirian ya, JJ ini sama dosen kita nih, ada Bu Rati Pandemustika Sari nih. Halo Ibu. JJ, halo semuanya. Halo semuanya. Duh. Gimana nih Bu kabarnya? Baik, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, baik banget. Ini kan lagi puasa nih Bu, tetap semangat ya, kayak masih fresh banget nih mukanya. Iya, apalagi JJ. Aduh. JJ sudah berapi-api dari awal ya sepertinya. Iya, kita latihan dulu ya dari kita. Oke. Jadi Bu Rati ini kita bakal nemenin JJ buat nge-review salah satu iklan yang fenomenal nih Bu. Betul banget. Nah, jadi buat commerce yang lagi ngambil mata kuliah seputar periklanan, kata Bu Rati ini wajib banget nonton Deep Dive Voice episode ini periklanan ini. Iya, betul banget. Jangan sampai dilewatkan. Sampai dilewatkan. Fardu ain ya teman-teman Kamers ya. Oke Kamers, jadi Deep Dive Review ini merupakan sebuah episode khusus seputar pembelajaran kajian ilmu komunikasi dari ahlinya atau yang expert di bidangnya. Kebetulan kali ini kita ambil topik mengenai iklan fenomenal di bulan Ramadan. Apa sih? Penasaran gak? Ya, apalagi kalau enggak iklan marjan Bu. Iklan marjan. Kamers penasaran gak sih iklan marjan tuh kan kalau tayang setiap tahun aja, dan setiap tahun itu pasti konsepnya tambah bagus Bu. Iya gak, setuju gak Bu? Iya, saya sendiri juga ngelihatnya iklan marjan ini makin tahun kok makin makin kece aja, makin oke, dan mereka tidak pernah mengulang konsep yang sama. Betul. Oke. Ini langsung JJ tanya-tanya atau saya langsung jawab nih? Tanya dulu dong Bu, kalau jawab nanti bingung kayak gitu. Apa pertanyaannya kayak gitu ya. Oke. Sebelum kita jauh mendalam tentang konsep periklanan marjan ini ya Bu ya. Ini kita akan bahas tentang industri periklanan, kreatif periklanan kayak gitu. Oke. Ya. Menurut Ibu industri kreatif periklanan itu gimana nih Bu? Kalau kita lihat sekarang ya, kita bisa melihat bahwa karakter industri periklanan di Indonesia semakin berkembang ya. Karena kiblatnya juga macem-macem. Orang juga sekarang punya kesempatan untuk mengeksplor informasi sampai ke ya seluruh dunia ya, karena ada internet dan lain sebagainya. Akhirnya mereka punya banyak sekali preferensi, banyak tempat-tempat atau konsep yang mereka jadikan sebagai rujukan. Nah, ini yang kemudian akhirnya membuat mereka memformulasikan sesuatu yang baru, dan akhirnya muncullah sekarang industri periklanan yang cukup kreatif. Bukan cukup lagi ya, luar biasa kreatif. Betul, luar biasa kreatif. Apalagi kalau JJ ikut sempat suka ini nggak sih nonton Piala Citra untuk yang pariwara. Jadi di Piala Citra itu nggak cuma ada di film aja, tapi ada Citra Pariwara, di mana itu ada iklan-iklan terbaik yang dimunculkan di situ. Jadi kalian akan bisa lihat, wah konsepnya sekarang sudah luar biasa bagus banget. Terus banyak yang di model-model ala-ala film kayak gitu. Jadi karena ya itu tadi ya, informasi yang berkembang, mereka bisa dengan mudah mengakses informasi, jadinya mereka bisa menggunakan itu sebagai rujukan. Oke. Keren banget ya ternyata ya industri kreatif periklanan Indonesia saat ini kayak gitu ya. Untuk proses pembuatan iklan secara umum tuh menurut Bu Rati seperti apa Ibu? Kalau proses pembuatan iklan secara umum ya gambarannya mereka pasti akan research dulu ya. Apalagi kalau kita ngomongin iklan, mereka pasti harus paham product knowledge. Ya, jadi product knowledge itu apa saja yang ada di dalam produknya, mulai ini produknya bahannya apa, kemudian dijualnya ke segmentasi yang mana, dikenalkannya di segmentasi yang seperti apa, yang karakternya bagaimana, kemudian nanti after effect-nya apa sih yang mau didapatkan, apa mau dapat awareness kayak atau mau dapat brand image dan lain sebagainya. Tujuannya tuh apa? Dari situ nanti baru bisa diformulasikan bentuk iklannya. Jadi nggak langsung tahu product knowledge-nya nih, tapi nggak tahu tujuannya, ya nanti akan beda arah ya. Beda arah dan beda tujuan. Jadi harus dipelajari dulu secara keseluruhan, baru kemudian dibuat konsep iklannya. Dan baru diproduksi seperti itu ya Bu ya. Oke, iklan marjan ini di bulan Ramadan sudah begitu melekat ya di benak
netizen Indonesia kayak gitu. Betul. Gak cuma Bilal nih Bu untuk menandakan datangnya bulan Ramadan, tapi kalau iklan Ramadan udah tayang di TV nih kayak wah bentar lagi bulan Ramadan datang nih. Iya. Kayak gitu. Dan apa namanya? Iklan Marjan tadi kita udah bahas selalu mengusung konsep yang berbeda-beda setiap tahunnya. Nah, jadi tertarik nih sama satu iklan Marjan yang Tuan Putri Hijau. Oke, Sama yang baru ya? yang baru itu. Oke, kita bisa langsung lihat Ibu. Oke, silakan. Oke, kita lihat dulu ya nih teman-teman ya. Oke. Alam yang permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang pembawa bencana, Tuan Jungkat. Tuan Jungkat mengambil energi kehidupan untuk kembali kuat dan muda. Keseimbangan alam dirusak. Putri Hijau bertekad. Dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Putri Hijau memulai perjalanan untuk menyelamatkan desa. Tapi sumber energi kehidupan kini berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Ketamakannya hanya membawa kehancuran. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Energi kehidupan pun beralih ke sang pelindung sejati. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Wah, keren banget ya Bu ya. Berasa nonton film. Oke, iya, berasa nonton film dengan efek-efek yang luar Iya, biasa aja ya. efek-efek CGI-nya tuh Kerasa banget. padahal iklan loh Bu, padahal Iya. iklan. Wah, kocak banget nih. Ngomongin soal ikan marjan nih, berarti mereka menetapkan strategi seasonal ini ya Bu, seasonal marketing ya, Iya, seasonal benar. marketing. Jadi Apa tuh Bu? kalau kita ngomongin seasonal marketing tuh sebenarnya nggak cuman Marjan aja, cuman yang salah satu yang paling ikonik itu adalah iklannya Marjan. Kenapa? Karena mereka luar biasa kreatif, kemudian mereka mau menggelontorkan biaya sebesar itu untuk membuat editing ala CGI yang itu nggak banyak dilakukan di Indonesia. Bahkan kalau JJ lihat ya komentar-komentarnya netizen, ini sebenarnya perusahaan sirup berkedok, perusahaan film berkedok perusahaan sirup ya, apa gimana nih? Karena keren Gitu. banget ya Bu Iya, CGI-nya ya. Iya benar, selama 2 tahun berturut-turut loh ya. Bahkan mungkin perfilman CGI-nya nggak sekeren itu mungkin ya Bu ya. Iya belum ya. Belum. Masih berkembang, Iya, benar. Oke, selanjutnya ini ada ini Bu. Pertanyaan selanjutnya itu siapa sih target audiens utama dari iklan ini kayak gitu. Dan mengapa Marjan memilih target audiens tersebut? Oke, kalau kita lihat dari karakter iklannya, kemudian penokohannya dan lain sebagainya, sebenarnya segmentasi utama dari iklan Marjan sendiri itu semua umur ya, Semua umur. Kemudian kita bisa lihat secara demografisnya dari semua umur, kemudian secara psikografisnya mereka yang suka minum manis dan lain sebagainya, lifestyle-nya model-model seperti itu. Tapi secara keseluruhan mereka nggak kelihatan ke arah mana sih sebenarnya, atau secara spesifik ada target khususnya tuh enggak Enggak ya? tapi memang secara keseluruhan mereka mengambil semua umur itu tadi ya. Makanya ada karakter superhero, kemudian ada bagaimana masyarakat itu mengagumi superhero-nya. Dari situ kita bisa lihat itu sebenarnya mereka nggak secara spesifik menentukan dari sisi umur, dari demografis, kemudian tempatnya di mana nggak ada yang seperti itu. Jadi general sebenarnya iklannya, tapi itu dampaknya sangat besar karena mereka bisa meramu karakter-karakter dalam iklannya. Oh,
Kayak gitu. Itu dari sisi audiensnya. Audiensnya ya. Berarti kalau semisal perikanan tuh boleh ya Bu, audiensnya nggak selalu spesifik, maksudnya dalam artian general kayak gitu, tapi nggak harus ke umur sekian-sekian atau remaja atau itu enggak ya Bu ya? Berarti bisa aja. Iya benar. Jadi tergantung tadi tujuannya apa ya. Kalau memang karakternya atau iklannya memang ditujukan untuk akhirnya adalah purchase intention atau keinginan untuk pembelian, mungkin mereka akan secara spesifik mengarah ke potongan harga misalkan. Di potongan harga tapi diselipkan di iklan. Jadi kalau yang model seperti itu orang pasti akan ada benefit nih. Ada benefit saya akan melakukan pembelian secara cepat. Tapi kalau memang mereka maunya membangun storytelling tentang brandnya, kemudian mereka mau membangun tentang asosiasi brandnya, positioning, itu akan lebih baik kalau memang untuk semua umur. Dan lagi produknya Marjan kan memang nggak spesifik untuk siapa ya. Jadi siapa aja bisa minum kayak gitu ya. Betul ya. sekali. Meskipun yang beli pasti mamanya, kakaknya, mbahnya. Tapi kalau kita lihat dari story-nya, bisa jadi itu yang beli bukan ibunya. Bener. Mungkin anaknya merekomendasikan, "Ma, ini keren deh iklannya." Pertama nonton deh iklannya keren, terus habis itu nanti dibeli produknya. Bisa jadi seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan ini, bagaimana tanggapan Ibu dari kacamata perspektif ilmu komunikasi sebelum dan sesudah tadi nonton filmnya Ibu? Bukan film, sorry, periklanan. Wah, saking menjiwai ya. Benar. Oke, kalau kita lihat dari perspektif komunikasi nih ya, terutama dari perspektif periklanan, before afternya gimana nih? Kita pasti yang pertama kali yang fokusnya adalah bagaimana mereka menerapkan storytelling. Setelah storytelling adalah bagaimana mereka editing dengan CGI itu tadi. Bahkan kalau JJ lihat di akhir itu ada bumper. Bumper logonya tuh luar biasa Marjannya banget. Iya, beda banget ya sama bumper logo yang biasanya kita lihat. Ya udahlah, kalau kita lihat iklan tuh pasti pengennya nyekip aja. Betul. Tapi kalau kita lihat iklannya Marjan, apalagi sudah menjelang bulan puasa tuh ditunggu-tunggu nih. Iya, benar. Kapan season selanjutnya akan dimulai? Betul. Season pertama udah nih. Pasti kadang kita ini yang season pertama atau ini udah yang cerita lanjutan. Jadi itu membuat penasaran. Iya, betul. Mau nggak mau pasti akan dilihat. Tapi yang paling ikonik kalau menurut saya nih ya, dari perspektif saya pribadi adalah di akhir tadi bumpernya tuh keren banget. Itu the next level lah. Udah beda banget. Beda banget sama gambaran periklanan pada umumnya. Kalau JJ tanya before afternya ke saya sendiri, saya ngerasa dengan keberadaan iklan Marjan, gambaran periklanan di Indonesia itu sudah level up, jadi sudah meningkat gitu. Tuntutannya iklan kreatif itu bukan cuma tentang story-nya saja, tapi juga bagaimana tentang penyampaian dan editingnya. Oke, keren banget. Dan ini sih Bu, biasanya iklan Marjan juga kan gak cuma sekali nih, tapi berlanjut kayak selama bulan Ramadan tuh ada episode-episodnya, lanjutannya. Betul, kayak gitu. Ya. Berseries. Jadi, ini baru nih, ini yang kemarin kayak gitu-gitu ya, betul. Oke, tadi kan Cici tertarik nih sama iklan Marjan yang Putri Hijau dan Tuan Jungkat ya Bu ya? Iya, betul. Ya, betul. Nah, menurut Ibu, apa alasan Marjan memilih cerita rakyat Putri Hijau dan Tuan Jungkat untuk iklan ini? Pesan tersirat apa sih Bu yang ingin mereka sampaikan ke masyarakat Indonesia ini kayak gitu? Oke, jadi kalau kita ngomongin dari legenda, kemudian karakter cerita, sebenarnya ini bukan hanya tentang legenda ya. Kalau Cici lihat dari tahun yang lalu yang tentang naga laut dan Baruna, kalau nggak salah ya. Mereka mengangkat isu-isu tentang lingkungan juga. Jadi nggak cuma legenda, tapi tentang isu-isu lingkungan. Kalau tahun lalu fokusnya adalah bagaimana kemudian sampah plastik itu banyak masuk ke laut, kemudian berdampak ke satwa yang ada di laut. Tahun ini mereka kembali mengangkat tentang keseimbangan lingkungan. Iya tadi ya Bu ya. Ya benar. Jadi meskipun mereka ngangkat legenda, tapi nggak pure sesuai dengan cerita legenda aslinya. Betul. Mungkin mereka pakai nama Putri Hijau. Putri Hijau. Itu memang legenda, tapi mereka memformulasikan kembali iklannya sesuai dengan keresahan mereka. Jadi kalau dilihat dari tahun 2011, kalau nggak salah saya baca rujukannya Kata Data atau dari mana ya, saya agak lupa. Jadi dari 2011 mereka memang mulai untuk membuat iklan berseris. Dari 2011 mulai bikin iklan berseris dan mereka banyak sekali memasukkan pesan-pesan moral. Dan mungkin ya 2 tahun belakangan ini karena efek global warmingnya sudah mulai kerasa luar biasa, akhirnya mereka fokus ke lingkungan. Di tahun lalu mereka fokus tentang sampah plastik di laut. Tahun ini mereka fokus ke keseimbangan lingkungan. Tapi dengan begitu
pesannya gampang tersampaikan nggak Bu ke netizen Indonesia ini? Kalau menurut saya nih ya, kalau dari perspektif pribadi saya, karena kalau kita melihat pesan tersampaikan atau tidak sebenarnya butuh riset ya, dan risetnya tidak singkat gitu aja ya. Tapi kalau melihat bagaimana itu dinantikan, bagaimana kemudian orang melihat karakter dari iklannya Marjan, saya rasa sih lumayan efektif ya. Kalau kita bisa saya bilang itu efektif ya, itu efektif. Bagaimana kemudian isu lingkungan itu dikemas dalam sebuah iklan Ramadan, spesial untuk Ramadan ya. Karena kalau kita tahu Marjan ini sebagai istilahnya kayak waktu atau jam, iklan Marjan datang berarti menandakan Ramadan juga akan datang. Ya. Jadi bagaimana kemudian mereka bisa menggabungkan isu lingkungan dengan isu keagamaan, itu bisa menjadi satu. Jadi saya rasa itu mereka punya turning point, mereka punya sesuatu cara mengkombinasikannya luar biasa. Luar biasa ya Bu. Dan gak semua orang bisa bikin kayak gitu ya Bu ya, maksudnya untuk di dunia kreatif periklanan kayak gitu. Betul. Kadang mereka fokus ke satu tujuan tapi yang satunya terabaikan. Kalau ini semuanya dapat gitu. Iya betul. Jadi, kurang lebih seperti itu ya. Dan apalagi disampaikan dengan tadi gambarnya tuh editingnya keren banget sih Bu. Jadi buat kita yang nggak suka nonton ILM yang banyak kata-katanya tuh kena sih Bu. Iya benar. Jadi nggak harus lewat iklan layanan masyarakat untuk kita untuk menyadari kondisi lingkungan kita atau mungkin kondisi sosial kita, tapi bahkan lewat iklan komersil pun sebenarnya itu bisa dilakukan. Satu lagi nih Jeng, saya kelupaan nih ya. Jadi kalau kita lihat nih teman-teman ya, jadi dalam iklan Marjan sendiri mereka sebenarnya juga menggambarkan loh bagaimana proses Ramadan itu seseorang itu memerangi hal-hal kejahatan, kemudian bagaimana nanti di akhir mereka memperoleh kemenangan di Idul Fitri dan lain sebagainya. Nah itu tadi kekreatifannya mereka adalah menggabungkan konsep tentang isu-isu lingkungan, agama, dan juga isu-isu agama. Jadi bagaimana representasinya tuh muncul semua di dalam iklan Marjan. Mungkin kalau ilustrasikan tadi si Tuan Hijau ini Putri Tuan Hijau ya. Putri Hijau ini kita yang lagi puasa gitu ya. Terus si Tuan Jugang ini yang kita harus melawan semua nafsu-nafsu dunia ini gitu ya. Yang keduniawian tolong dikesampingkan dulu ya. Iya betul banget. Dan akhirnya si Putri Hijau ini berhasil ya Bu ya. Iya betul. Oke, selanjutnya nih, mengapa Marjan memilih platform media tersebut untuk menayangkan iklan gitu Bu? Akankah efektif untuk mencapai target audiens Ibu? Oke, kalau kenapa kemudian yang dipilih itu ya medianya adalah masih televisi ya, pasti televisi, YouTube, kemudian mereka juga sebenarnya terintegrasi. Jadi kalau JJ lihat iklan Marjan ini nggak cuma muncul di televisi aja sebenarnya, teasernya juga ada. Teasernya ada di Instagramnya Marjan, official Instagram Marjan, kemudian iklan fullnya juga ada di YouTube. Kenapa memilih media itu? Karena sesuai sama target audiensnya tadi. Jadi oke lah kalau misalkan orang-orang nih kadang nggak nonton televisi. Siapa sih yang hari gini Gen Z yang masih nonton televisi gitu ya? Jarang banget. Jujur aku juga nggak pernah nonton. JJ aja nggak pernah nonton. Iya nggak nonton. Karena media aja nggak pernah nonton. Karena nggak ada TV Bu di kos-kosan. Tapi kalau misalkan JJ mendengarkan iklannya Marjan atau tahu iklannya Marjan, ada momentum di mana di bulan Ramadan ini biasanya orang-orang tuh kan balik lagi ke televisi. Kebiasaan-kebiasaan lama di jam 3 pagi. Ada sinetron apa dan lain sebagainya. Tapi kita akan kembali lagi ke kebiasaan itu. Makanya mereka akan tetap pakai televisi. Sekali lagi karena menyesuaikan sama target ya. Kita nggak bisa memungkiri bahwa di Indonesia itu nggak semuanya terjangkau internet. Jadi ada beberapa wilayah yang kemudian secara sinyal, secara keberadaan internet itu masih kurang sekali dibandingkan di wilayah-wilayah di kota-kota besar. Jadi televisi masih menjadi salah satu media yang cukup efektif untuk menyebarkan informasi ke seluruh Indonesia. Betul. Ke seluruh Indonesia. Dan lagi pasti ada YouTube ya. Pasti ada sosial media yang kemudian mereka integrasikan, mereka pakai untuk mendistribusikan pesannya biar merata. Makanya kalau saya bilang kita lihat secara spesifik, sebenarnya segmentasi spesifiknya secara usia, kemudian gender dan lain sebagainya itu general semuanya. Karena mereka juga pakai semua media untuk mendistribusikan pesannya. Oke. Jadi Marjan ini dia pakai media televisi ya, masih pakai media televisi untuk menjangkau netizen seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya nih Bu, pertanyaan tentang perspektif produksi nih. Oke, bagaimana kualitas animasi dan musik dalam iklan ini? Wah, ini sebenarnya pertanyaannya. Iya ya. Kalau editing dan animasi itu kayaknya ranahnya
akan lebih ke teknis nih Ke teknisnya ya, iya ya. Kalau saya mungkin akan lebih menyoroti ke storytellingnya. Boleh Bu, kali ya. silakan Bu. Jadi tadi mungkin sudah dijelaskan dari legenda, kemudian bagaimana dia menanggapi tentang isu lingkungan. Itu adalah salah satu formulasi yang cukup rumit kalau kita lihat ya. Jadi bagaimana kemudian mereka bisa mengakomodir itu semua menjadi sebuah iklan. Kalau kita kaitkan dengan masalah editing, CGI itu bukan hal yang murah untuk dilakukan ya. Saya baca mereka itu sampai menggelontorkan kurang lebih 46 miliar. 46 Ya, miliar? untuk total keseluruhan iklan ini ya. Itu belum belanja medianya ya, J. Iya. Untuk belanja medianya sekitar 3-5 M. 3-5 M berarti Itu untuk belanja 47 kurang 50. 50. Iya. Wow. Pasnya 50, kurang lebih segitu ya. 50 M untuk belanja iklan. Oh sebentar Bu, ini Kamu bisa membayangkan seberapa besarnya. Terus berapa botol sirup yang harus terjual. Iya benar itu sebenarnya. Kira-kira mereka return of investment-nya tuh akan seberapa lama gitu ya. Tapi karena dia pakai seasonal marketing, kemudian dia pakai sistem penayangan medianya adalah flighting. Kita sebutnya flighting ya. Jadi ada 3 jenis, ada continuity, ada flighting, satunya adalah yang gabungan di antara itu. Jadi mereka memang hanya mengambil momen-momen tertentu. Ini cocok sama seasonal marketing tadi ya. Marketing. Jadi brandingnya sama marketingnya jalan bareng. Jadi mereka akan muncul di momen tertentu, ya udah Ramadan aja. Selama setahun berarti kurang lebih pengeluaran biaya iklan itu yang paling besar adalah di bulan Ramadan. Dan kalau JJ perhatikan itu mereka juga nggak pernah pakai influencer, endorser. Iya benar-benar. Nggak perlu. Sekali aja setahun cukup nih, 50 M. 50 gitu M. ya. Tapi pakai CGI sekalinya. Langsung nampol di bener. akhir. Jadi kalau tanya editingnya secara teknis nih, mohon maaf nih ya, saya bukan anak DKV banget nih ya. Mungkin Pak Latif mungkin. Pak Latif dan Bu Agustin yang akan lebih bisa membahas tentang CGI. Tapi kalau kita lihat dari perspektif marketing dan brandingnya, mereka kurang lebih mengeluarkan biaya sebesar itu untuk membuat positioning. Iya, jadi kalau kita bilang iklannya Marjan itu sangat ikonik dan itu bukan hal yang mudah untuk diciptakan. Iya, betul. Kayak misalkan Ramadan mau tiba, salah. Perspektifnya sekarang dibalik. Bukan Ramadan mau tiba, sudah ada iklan Marjan, Ramadannya mau datang. Dibalik. Nah, itu bukan suatu hal yang murah dan mudah untuk dilakukan. Butuh kontinuitas, butuh waktu yang cukup lama. Tadi dari 2011 ya. 2011 sampai 2024 tuh berapa tahun ya? Hampir 13 tahun ya. 13 tahun untuk membangun itu semua. Dan itu sekali lagi positioning itu tidak murah. Maka dari itu mereka menyadari itu dan mereka memilih untuk melakukan strategi flighting itu tadi, flighting dan juga seasonal marketing. Oke. Dan ini nih Bu, membahas mengapa di iklan Marjan ini selalu memasukkan adegan action dan menggunakan CGI nih Bu. Ini kenapa sih Bu? Oke, kalau kenapa adegan action sebenarnya sudah saya singgung tadi ya di awal. Bagaimana kemudian mereka menggambarkan tentang puasa. Puasa itu memerangi banyak hal, memerangi hawa nafsu dalam diri kita, kemudian bagaimana kita memerangi teman-teman di luar yang mengajak kita bergosip nih ya. Susah ya bukan itu mah. Nah itu kan itu berat banget ya. Kalau mungkin menahan makan sama minum tuh udah biasa banget, tapi menahan diri, menahan hati, menahan godaan untuk tidak gibah sehari itu lebih berat tuh. Lebih berat jujur. Nah, itu adalah gambaran dari Tuan Jungkat tadi ya. Kita Tuan Jungkat, kemudian si Putri Hijau itu adalah diri kita yang harus kita harus dapat inner peace nih, harus tenang. Gimana kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Makanya isinya fight. Kita perang sama diri sendiri, kita perang sama lingkungannya sampai nanti di hari yang fitri kayak gitu. Makanya isinya fight juga. Itu kalau dari sisi story aja ya. Saya punya versi lain ya, boleh dijelaskan? Oh, boleh banget Bu. Silakan Bu Kamers, dengarkan. Oke. Jadi kalau dari sisi lain ada lagi saya tadi sempat diskusi ya dengan Bu Ade dan Bu Heidi. Waduh, prepare banget berarti ya. Prepare loh ya, saya prepare, jadi tolong didengarkan ya. Dengarkan. Oke, jadi saya sempat diskusi dengan Bu Ade, kalau teman-teman lihat karakternya Disney belakangan ini ada banyak sekali superhero cewek. Iya. Dari superhero cewek kayak Moana, kemudian ada Raya. Nah, dari situ mereka juga melihat trennya sekarang nih seperti apa nih. Superhero ada yang cewek loh sekarang. Bagaimana kemudian dia mengangkat story legenda tentang Putri Hijau yang kemudian diangkat ke dalam
iklannya Marjan. Jadi hero tuh nggak cuma cewek. Kalau tahun lalu itu Naga dan Baruna yang cowok itu, tahun ini kita bikin superhero yang cewek. Oh, mungkin pesan tersirat nih kita kesetaraan gender juga ya Bu ya. Betul. Wah, berarti iklan Marjan ini Kompleks kan? kompleks banget. Gak cuma mengandung agama tadi Bu, Betul. terus tadi isu lingkungan dan kesetaraan gender juga. Wah, Masuk semua. kita tepuk tangan dulu nih Bu buat yang bikin iklan Marjan Diborong ini. semua ya? Diborong semua. Karena jujur gak ini Bu, gak gampang buat kayak gitu ya. Betul. Orang kemarin aja cerita kan bikin ILM UAS aja kayak gimana ini. Bagaimana membuat sebuah iklan itu kreatif, Iya. nggak di skip nih? Gak di skip dan tersampaikan pesannya Betul. kayak gitu. Mending kalau ditonton sampai akhir kadang kayak males banget dilihat. Apa sih? Gak usah deh gitu. Ayo dong, segera di skip. Untuk bikin netizen bertahan di iklan kita aja udah sulit gitu ya. Betul. Apalagi pesannya tersampaikan Nah, kayak itu gitu. another level. Betul. Tapi memang kualitas CGI yang ditayangkan ini terasa di luar Nalar. Nurul apa naral nih. Aduh susah banget ya ngomongnya ya. Nurul di luar nalar ya kayak gitu. Untuk sekelas iklan sudah setara dengan film aja yang tadi kita Betul. bahas gitu ya. Dan sinetron juga CGI-nya ini ya Bu ya. Nggak bisa setara. Ya, masih berkembang. Berdoa. Optimis ya. Iya optimis. Tapi cukup menghibur ya. Oke kita balik lagi nih di periklanan nih. Oke pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi bagaimana dampak dari iklan ini terhadap brand awareness nih dan penjualan si Marjan? Oke. Kalau kita ngomongin brand awareness sebenarnya tatarannya Marjan sudah bukan lagi brand awareness sih J. Kalau kita lihat dalam segitiga branding tuh ya, dia sudah pada top of mind. Top of mind. Berarti kan udah ada paling segitiga atas nih Bu. nih. Yang paling bawah tuh awareness. Awareness tuh Awareness. paling dasar yang mau dicari oleh sebuah brand. Brand. Kita udah bukan lagi pada tataran awareness kalau kita ngomongin Marjan, Iya, tapi iya. sudah pada top of mind sampai membuat asosiasi brand Ramadan Marjan. Iya. Itu bukan suatu hal yang gampang dan itu butuh sekali lagi butuh kontinuitas. Dan itu yang sudah kita dapatkan saat ini itu bukan lagi brand awareness tapi sudah pada top of mind. Top of mind. Jadi oke. saya tadi mengutip dari kata data juga bahkan penjualannya Marjan sampai di bulan Ramadan tahun 2023 itu sekitar 82,9% dari seluruh brand sirup yang ada di Indonesia. 82,9. Wow. Ya, jadi mereka memang sudah menuai hasil dari apa yang mereka tanam selama bertahun-tahun ini. Dari situ kita bisa lihat bahwa posisinya sudah ada di top of mind, kemudian secara sisi penjualan atau sellingnya juga sudah luar biasa baik. Apalagi yang mau dicari lagi? Jadi mereka berusaha untuk mempertahankan ritme yang sudah mereka capai selama bertahun-tahun ini. Jadi kalau bisa dikatakan balik modal ya Bu ya? Balik modal. Balik banget ya. Mereka ngeluarin 50M nih setahun, Iya, tapi mereka untuk balik modalnya dalam waktu setahun ini juga mereka juga nggak pakai influencer, mungkin mereka hanya bukan hanya sih ya, bayar pegawai. Bayar pegawai sosial medianya mereka betul. Untuk menjalankan sosial medianya mereka, tapi di luar itu mereka saya belum tahu ya sejauh ini dari sosial media, kemudian dari iklan mereka nggak pakai celebrity endorser, nggak pakai brand ambassador, nggak pakai influencer juga, jadi full hanya untuk iklan sesi Ramadannya. Sesi Ramadan. Senilai 50M itu tadi. Tapi langsung cetar gitu Iya. ya. Wah, kocak keren banget sih ya. Oke nih Bu. Kesimpulan dari obrolan ini kita iklan Marjan tahun ini merupakan sebuah terobosan baru ya dan kreatif yang patut diacungi jempol. Sekali lagi tepuk tangan buat Marjan. Applause dulu ya. Karena ini iklannya menunjukkan bagaimana kekuatan storytelling. Selain storytelling itu visual dan strategi transmedia dapat menghasilkan karya yang tak hanya menghibur tapi juga menginspirasi nih, dan pesannya tersampaikan kayak tadi mengandung pesan agama, terus isu lingkungan dan juga kesetaraan gender ya. Seru banget ya Bu yang ngomongin tentang iklan Marjan ini yang Ramadan. Aduh. Saking excitednya kayak keblitet-blitet ini kalau ngomong. Iklan Ramadan apa iklan Marjan nih? Iya, nah itu langsung auto iya benar tertanamnya betul. Oke, ada mau ini nggak Bu disampaikan lagi untuk teman-teman Kamers nih yang lagi ngambil periklanan tentang konsep iklan Marjan ini juga? Oke, jadi yang mungkin yang ngambil periklanan versi beginner sama versi advance nih ya. Wah. Jadi dasarnya harus paham dulu ketika kita mau saya yang belibet ya. Ketika kita mau memformulasikan sebuah iklan itu banyak aspek yang perlu kita pertimbangkan ya. Kalau kita ngomongin masalah dasarnya komunikasi, siapa sih yang ngomong, pesannya apa, ke siapa disampaikan, medianya apa, dampak yang mau dapatkan tuh apa. Harold Laswell muncul lagi lah ya. Aduh, di sini ya. Jadi secara keseluruhan
kita harus pertimbangkan semuanya. Betul, Jadi nggak boleh sepotong-sepotong kalau kita mau bikin iklan yang efektif dan juga tetap bisa dinikmati. Bisa dinikmati itu. Dengerin nih Kamers nih kata-kata tadi dari Bu Ratih ya. Oke, sebenarnya ini makasih banget ya Bu udah mau datang di apa namanya? Tadi kita Deep Dive Review kali ini ya. Mungkin teman-teman bisa ikutin nih episode kita kali ini, nanti juga di episode-episode berikutnya kayak gitu. Oke, itu aja mungkin dari JJ dan Bu Rati. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf dan dadah. Bye bye.